Yuk, yuk. Yuk. Waduh. Yuk. Ngelek. Awal. (105,1) Mugaro Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaro lapor semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling seger yang paling seger di dunia, dan pastinya satu-satunya di Mugaro. Ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan yang sehat, dan memulai hari ini dengan penuh semangat, penuh apa namanya itu? Penuh cita-cita. Yang di lantai 2 dan yang di lantai 3, selamat pagi semuanya. Sudah sarapan apa belum iki? Wis sarapan? Sudah, alhamdulillah. Dan pagi hari ini Pak Nur akan membahas sesuatu yang sangat penting ya. Sangat penting. Ini bahasnya ini SMP ke sekolah pakai sepeda motor. Sebenarnya aman nggak sih? Nah, ini pertanyaannya. SMP ke sekolah naik sepeda motor, aman nggak? Nah, ini ada Pak Arul, ini ada bintang tamunya, ini ada Mr. Arul. Nah, Pak Arul, kira-kira gimana Pak Arul? Kalau SMP, anak-anak usia SMP ke sekolah bawa sepeda motor? Ya. Saya kira kalau anak SMP ke sekolah membawa sepeda motor itu saya sendiri pribadi kurang setuju Pak Nur ya. Karena yang pertama, anak usia remaja di tingkat SMP itu emosinya tidak stabil, mudah marah. Jadi kadang mungkin bawa sepeda motor lalu kondisi dalam keadaan macet, mereka kurang bisa menjaga kesabaran, sehingga kadang kalau sampai disalib sama orang lain itu dia tidak terima, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif, misalnya terjadi kecelakaan. Yang kedua, merujuk pada peraturan pemerintah bahwa kalau anak di usia remaja atau masih di bawah umur, mereka pasti belum mempunyai SIM, sehingga itu melanggar peraturan lalu lintas. Gitu Pak Nur ya, yang saya ketahui. Oke, luar biasa. Jadi menurut Pak Arul ke SMP sudah bawa sepeda motor, ini sangat berbahaya karena masih emosinya itu masih labil, belum stabil. Disalip titik, muring-muring. Ya, kemudian diklakson sedidik, gunting klakson pengake. Ini yang terjadi ini. Nah, tetapi Pak Arul, fenomena sekarang ini kan di mana-mana SMP, kemudian bahkan SD Pak Arul, SD itu sudah bawa sepeda motor. Dan yang paling mengejutkan ini ya, ada SMP, ada SMA, tapi nggak semuanya, beberapa itu sudah bawa mobil Pak Arul. Dan mobilnya ini mobil-mobil yang jos ini, wah luar biasa. Pak Arul dulu, ini flashback ya Pak Arul ya. Dulu waktu SMP naik apa Pak ke sekolah Pak? Saat saya duduk di bangku SMP itu saya masih memakai sepeda pancal Pak Nur ya, pakai sepeda pancal. Dulu itu di tahun 1993 itu lagi maraknya sepeda mini track. Sepeda mini track itu yang mana mereka itu pemakai sepeda mini track itu sukanya mengerem. Remnya itu kan pakai rem tromol. Jadi bunyi cut 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 itu. Kadang berpapasan itu saling mengerem. Jadi menimbulkan bunyi yang istilahnya kodenya, sama-sama menggunakan mini track. Dan pada waktu itu setiap hari Sabtu di alun-alun Sidoarjo itu kumpul sekali komunitas menggunakan mini track. Jadi langsung memenuhi jalan itu, sehingga saya suka menggunakan mini track pada waktu itu. Jadi saya menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 20 menit itu, tapi saya tetap enjoy saja.
Iya, Pak Arul SMP itu masih pakai sepeda pancal. Beda lagi dengan Pak Nur ya. Kalau Pak Nur ini ke sekolah dulu itu jalan kaki. Makanya kakinya Pak Nur ini sangat kuat, seperti kaki kuda. Luar biasa. Dan ini Pak Arul ini mungkin bertanya-tanya ya. Ini backsound kita pada pagi hari ini sebenarnya ini musik apa begitu ya. Nah, ini bagi yang kelahiran sepantaran dengan saya, dengan Pak Arul ini pasti tahu ini, atau Bu Nani ini pasti tahu ini. Ini backsoundnya Sri Mulat ya, pelawak zaman dulu, pelawak yang menjadi favorit saya. Kalau ngelawak itu ono sing dilakoni itu, dan itu pasti lucu ya. Kita dengarkan sebentar ya, ini backsoundnya ini. Mana backsoundnya ini Jam? Waduh, malah jadi pateni Jam. Mungkin backsound api ini satu-satunya yang tidak kena copyright, tidak kena hak cipta. Oke Jam. Kalau pakai backsound yang ini pasti tidak akan terkena hak cipta, jadi aman di YouTube itu aman. Tetapi kalau pakai backsound yang lain, ini pasti videonya dalam waktu 1 kali 24 jam hilang. Makanya Mugaru Radio ini pakai backsound yang ini. Nah, Pak Arul, ngomong-ngomong tentang Sri Mulat, Pak Arul. Nah, ini flashback Pak Arul. Yang menjadi pelawak favorit di Sri Mulat siapa, Pak Arul? Saya itu suka Tesi. Di Sri Mulat itu kalau nggak salah anggotanya ada Tarsan, ada Tesi, ada Timbul, ada Mami, lalu Basuki, Marwoto. Kalau Basuki, Mami, Tarsan, Timbul itu saya masih ingat wajahnya. Tapi kalau yang Marwoto itu saya sedikit lupa, saya lupa Pak Nur. Mereka itu kan biasanya dulu tayang di TVRI kalau nggak salah. TVRI kalau nggak salah hari Jumat jam 10 atau jam 9 malam itu sudah tayang. Dan backsoundnya itu legend sekali guys, legend sekali. Yang backsoundnya ya ini ya, ayo. Dan salah satu anggota Sri Mulat yang mungkin pernah kalian kenal ya, ini adalah Tukul Arwana yang membawakan acara Bukan Empat Mata. Itu salah satu anggota Sri Mulat yang mungkin lebih banyak tayangnya di TV. Ketika yang lainnya itu sudah redup gitu kan, sudah off air. Nah, si Tukul ini masih sangat aktif sekali. Oke Pak Arul, saya mau ngobrol-ngobrol ini Pak Arul tentang temanya ini Pak Arul. Ini sama anak-anak Pak Arul. Oke, terima kasih Pak Arul. Tetap semangat Pak Arul. Jangan lupa nonton Sri Mulat di YouTube. Oke, masih di 105,1 Mugaru Radio dan saya sudah bersama-sama dengan Reina. Reina kelas berapa ini? Kelas 7A, Pak. Kelas 7A. Kamu ke sekolah diantar pakai apa? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Berapa menit dari rumahmu? Kurang tahu ya, Pak. Mungkin sekitar Dor. Nah, ini bedos. Ini kesukaan oleh jawab bedos biasanya. Rey, bagaimana pendapatmu kalau ada anak-anak SMP pakai sepeda motor ke sekolah? Wah, belum sih Pak, karena kan masih di bawah umur, gitu. Belum boleh karena anak-anak itu masih belum bisa tanggung jawab terhadap tanggung jawabnya sendiri gitu loh Pak. Kayak masih belum bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Kan takutnya terjadi apa-apa di jalan orang tuanya yang kena gitu. Oke, tapi pada kenyataannya Re, ini tak kayak pertanyaan sing rada antep ya. Tapi pada kenyataannya anak-anak ke sekolah ya, ini usia SMP ya. Jadi ini aman-aman aja. Bertahun-tahun, 3 tahun yang sekolahan nggawa sepeda motor aman-aman saja. Gimana pendapatmu? Menurut mereka mungkin apa? Menurutku mungkin enggak. Soalnya kan biasanya ada terjadi begal di jalan itu loh Pak, bahayanya itu. Takutnya itu. Oke, jadi menurut Reina ini tidak aman ya. Oke, ini Pak Nur ini mau ngobrol-ngobrol ini ya. Ini Pak Nur mau ngobrol sama si ini Ale. Ini Ale ini kan temanmu kan? Iya Pak. Ale ini lucu nggak sih? Lucu Pak, komedi di kelas Pak. Oh, ini pelawak di kelasmu. Sini Le. Ayo sini Le. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Bagaimana pendapatmu ada anak SMP bawa sepeda motor ke sekolah? Enak Pak. Enak. Boleh. Oh boleh. Kamu ke sekolah bawa apa?
Sepeda. Motor. Ontel. Oh, sepeda ontel. Rumahmu dari sekolah ini berapa menit? 10. Oh, 10 menit. Oke, jadi ini menurut Ale boleh ya, nggak apa-apa gitu kan. Menurut Reina nggak boleh karena masih belum stabil, masih labil gitu ya. Oke, silakan Le. Nih, kamda. Ini, bagaimana kalau usia SMP bawa sepeda motor ke sekolah menurutmu? Belum waktunya, Pak. Belum waktunya. Kenapa kok belum waktunya? Karena masih belum terlalu hafal haluan. Oh, belum terlalu hafal haluan. Tapi 3 tahun ke sekolah bawa sepeda motor aman-aman aja. Berarti tahu, Pak. Oh ya wes nggak ngerti kira, nggak ngerti. Oke, lah ini ada Rani, Ran, ini pakar-pakar semua ini yang Pak Nur datangkan ini, Pak Nur baca wawancara ini. Ini Ran ini pakar sepeda motor. Woi, Rene. Bagaimana menurutmu usia SMP naik sepeda motor ke sekolah? Menurutku sih boleh-boleh aja sih, tapi kalau kata orang tua aku masih harus nunggu agak besar lagi. Menunggu agak besar lagi, sabar didik. Oh ya, kan gitu kan. Nah, kamu diperbolehkan naik sepeda motor itu usia berapa kata mamamu? Katanya sih, aku sih nggak tahu ya, aku nggak nanya. Tapi cuman kalau kata aku mungkin pas mungkin kelas 8 tuh kelas ini kayak kalau udah bisa naik motor kok ya. Oh iya, kalau sudah besar. Sekarang kan masih belum besar kan. Ya, kamu cepat besar aja. Ya biar lebih cepat untuk pakai sepeda motor ke sekolah. Nah, Re, ke umur berapa kamu diperbolehkan naik sepeda motor sendiri? Kalau aku sih katanya SMP kelas 3 baru boleh belajar sepeda motor, SMA kelas 2 baru boleh pakai, Pak. Oh, baru boleh pakai sepeda motor. Kamu bisa sepeda motor? Aslinya sekarang masih udah bisa nyalain terus jalan dikit, tapi masih belum boleh, nggak boleh bawa sepeda motor keluar gitu loh. Oh, kalau nyalain bisa ya, matikan bisa. Yo ngono yo Azam yo iso lo Azam. Oke, kamu sudah bisa naik sepeda motor? Belum, Pak, tapi rencananya mau belajar. Oh, sepeda motornya aja belum ada. Oke Re. Oke ya, ini Pak Nur perkenalkan lagi nih. Backsoundnya ini backsound yang anti hak cipta ya, terkena hak cipta. Jadi beberapa backsound itu kalau dimasukkan ke dalam YouTube terkena hak cipta 1 kali 24 jam itu videonya akan dihilangkan oleh YouTube. Dan ini backsound kita ini aman ya. Kita dengarkan dulu ya. Asik. Nah, ini asik kan, nggak terdengar, nyaris tak terdengar loh. Lagi operatornya malah ngalih ya Azam iki. Oke, terima kasih Rani ya, terima kasih Re. Oke, semangat. Oke, saya ini mau ngobrol ini sama Abror. Wah, ini Abror ini rajin sekali nih. Bror, bagaimana pendapatmu ada anak-anak usia SMP naik sepeda motor ke sekolah? Sebenarnya sih gak apa-apa, Pak, tapi kalau tidak lewat jalan raya, lewat gang-gang kecil itu gak apa-apa, Pak. Oke, alasannya kenapa kok nggak apa-apa? Karena mungkin ini, Pak, biar lebih cepat. Kan juga ada yang rumahnya jauh tapi orang tuanya nggak bisa ngantar, jadi mending naik sepeda motor. Tapi dengan apa? Dengan lewat yang jalan kecil, terus tidak ngebut-ngebutan, tidak balap-balapan sama teman-temannya. Yang penting bisa hati-hati gitu bro ya. Intinya itu ya, dan selamat berangkat maupun pulang. Nah, ini kalau kamu sendiri ke sekolah naik apa ini, Bro? Naik sepeda pancal, Pak. Berapa jam atau berapa hari ke sekolah? Berapa hari? Berapa jam? Dari rumah ke sekolah itu mungkin sekitar 10 menit 15 menit. 10 menit 15 menit dari Betro ya? Betro Karanganyar. Oh, Sedati. Sekarang Sedati. Tadi Sedati kan. Oh, ya. Adikmu naik apa, Bro? Sama, Pak, sepeda pancal, tapi masih di belakang, Pak. Saya duluan ini tadi. Oh iya, kamu kok nggak pernah bareng sih sama adikmu? Apa ini ada masalah apa? Enggak, Pak, cuma kadang-kadang ada yang mandinya lebih duluan jadi berangkat duluan gitu, Pak. Oke, tetap semangat Bro ya. Iya, Pak. Tetap semangat hari ini. Tos. Wah, ini kalau sudah tos seperti ini semangat ini ya.
Ini sudah ada Mada sini dah. Kamu ke sekolah naik apa dah? Kebetulan aku naik motor sendiri, Pak. Menurutmu anak usia SMP ke sekolah bawa sepeda motor itu seperti apa sih? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, Pak, asalkan kalau misalkan yang rumahnya jauh gitu ya, terus harus melewati jalan raya, itu sebaiknya nggak usah, Pak, karena kan kita belum punya yang namanya SIM ya, Pak. Jadi kalau misalkan ketilang itu kan ribet jadinya. Ini jawabanmu ini senada dengan Abror tadi itu. Pokoknya hati-hati istilahnya gitu kan ya. Pakai ndak usah pakai kan belum punya SIM kan ya. Belum punya SIM jadi harus menghindari jalan raya. Terus pakai jalan apa kamu itu? Karena rumahku deket, Pak, jadi aku tuh lewat jalan dalam ya. Tuh. Jadi nggak perlu yang namanya lewat jalan raya. Oke, dan tentunya ini sangat menghemat, sangat memudahkan kalau kita bisa mengendarainya dengan baik. Dan ini Mada ini luar biasa ini ya, karena bukan hanya membawa dirinya aja sepedanya kan. Kamu ke sekolah ini kemana dulu ini? Jadi dari rumah itu aku membawa adikku, Pak, terus nganterin ke Miwa dulu, baru balik ke sekolah lagi ke sini. Berarti kamu ini tipe-tipe kakak yang sangat sayang sama adik, bener gak sih? Ya sebenarnya enggak juga sih, Pak. Jadi aku nganterin tuh ya karena disuruh sebenarnya. Adikmu kalau ngelihat siaran kita pagi hari ini mungkin kepingkel-pingkel ya. Oh ternyata kakak itu seperti itu. Mada ini mengantarkan adiknya karena terpaksa. Oke, dah kamu sarapan apa dah? Kalau sarapan ya, Pak? Iya, sarapan. Hari ini tuh aku sarapannya pakai nugget, Pak. Iya, pakai nugget sama pakai apa ya namanya ya, yang mie goreng terus dicampurin sama telur gitu. Oh iya. Oh, darmi. Iya. Darmi. Iya, tadi sarapannya pakai itu, Pak. Oke, dan ini bawa bekal apa ini? Kalau ini aku bawa bekal sama kayaknya, Pak, tapi mungkin nuggetnya diganti ayam ya. Ayam kecil-kecil gitu sama darmi juga. Oke. Luar biasa Mada ini. Oke, semangat ya. Terima kasih dah. Tetap semangat. Iya, luar biasa. Iya, kita masih di Mugaru Radio dan Pak Nur ini akan wawancara ini dengan beberapa orang ini ya. Wah, ini saya tak teko aneh sih. Nah, ini sudah pada berdatangan guys, dan ini no settingan ya. Ada Ajay sini. Kamu ke sekolah ini naik apa? Naik sepeda motor, Pak. Menurutmu naik sepeda motor ke sekolah di usia SMP itu bener atau tidak? Sebenarnya tidak, Pak, karena belum mentaati peraturan. Tapi nggak ada yang nganter, Pak. Oh, tapi nggak ada yang nganter. Yang penting hati-hati aja ya. Dan selama ini aman-aman aja dan tetap nanti sampai lulus aman-aman aja. Kamu ke sekolah bareng siapa sih? Sama adik, Pak. Sama adik. Nah, ini yang harus dicontoh sama Mada. Oh, sama Mada kok sama Mada sih? Sama Abror. Iya. Oke, tetap semangat. Oh, oke. Luar biasa. Dan ini masih jam berapa ini jam backsoundmu kok mati tuh jam? Iya, nyalakan terus jam. Ini jam 6:46 dan ini Pak Nur masih mau wawancara dulu. Mbak sini, Mbak sini. Siapa sih jeneng iki? Mei. Oh ya, sini. Kamu ke sekolah naik apa? Motor diantar mama. Oh, diantar. Nah, sekarang Pak Nur mau tanya pendapatmu. Kalau anak-anak usia SMP naik sepeda motor ke sekolah itu boleh atau enggak? Sebenarnya kan belum punya SIM ya, Pak. Sebenarnya kan nggak boleh. Tapi ya kalau rumahnya nggak keluar jalan raya dan nggak ada yang nganterin ya mau gimana lagi kalau nggak. Iya, dan naik sepeda motor ini kan praktis langsung sampai ke tujuannya dan irit pastinya ya. Oke, kamu dulu dari SD mana? SDN Wage 2. SDN Wage 2. Ih, Wage 2 itu di sini itu ada siapa ya? Ada adik kelasmu kan? Iya. Siapa namanya? Aku nggak kenal, Pak, tapi aku tahu. Haikal. Dia kelas 7B. Ya, ini perlu perkenalkan ya. Oke, selamat belajar. Iki mau wawancara karo sapa maneh iki entek iki diwawancara iki. Rene Sam.
Azam ini ke sekolah pakai sepeda motor. Sepeda motornya Jupiter, bener ya? Iya Pak. Iya, menurutmu gimana sih? Boleh nggak sih kalau usia SMP itu ke sekolah naik sepeda motor? Ya menurut saya sih nggak apa-apa Pak, yang penting tidak ngebut-ngebut. Oh, tidak ngebut-ngebut. Kamu nggak ngebut? Sedikit. Oke, sekarang Pak Nur mau tanya, sepeda motormu normal? Kenapa? Sepeda motormu normal? Normal. Lampu nyala? Nyala. Sen nyala? Nyala. Reme pakem? Pakem. Terus klaksonnya nyala? Rusak. Waduh, rusak. ini bawa sepeda motor gak ono klaksone. Jangan pakai klakson Pak. Jangan pakai klakson. Lah terus kalau kamu mau nyalip misalnya ya, terus nggak minggir-minggir ada orang di depanmu, kamu gimana? Rene. Kamu bunyi apa? Ya Minggir ngono. enggak Pak. Biasanya kan jarang nyalip saya Pak. Oh, jarang nyalip. Nah, ini yang harus dicontoh ini ya. Azam ini ke sekolah pakai Jupiter Z, bener ya? Iya, Pak. Pakai Jupiter Z dan dia tidak punya klakson, guys. Nah, ini nanti tolong diperbaiki. Dipakai klakson ini loh, Pak. Klakson yang bunyinya keras itu ya. Oke, semangat Zam. Iya Pak. Ini ada Cintara, Cin. Oke, ini ada siapa lagi? Ini ada Nadifa ini, Rek. Pak Luri kangen sama Nadifa. Rene Nat. Oh. Ke sekolah naik apa, Nat? Ke sekolah tadi diantar sama mama, Pak. Nah, menurut pendapatmu, kalau usia SMP ke sekolah pakai sepeda motor itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri tuh buat ke sekolah naik sepeda motor sendiri tuh nggak apa-apa ya Pak ya, untuk belajar mandiri. Dan juga yang terpenting itu pas naik sepeda motor itu tadi tidak sembarangan gitu Pak, masih sesuai dengan aturan gitu Pak. Oke. Tapi sepeda motormu kan normal kan? Iya Pak, normal dong. Rating nyala? Iya. Lampu nyala? Iya Pak, nyala semuanya. Klakson? Iya. Rem, pakem? Iya dong Pak. Oke, luar biasa, ini taat sekali nih. Oke, gantian Cintara. Oke, semangat Nat. Oke, Cin, ke sekolah naik apa Cin? Diantar bunda. Naik apa? Motor. Normal nggak motornya? Normal dong Pak. Oh, normal. Jarang kali nggak ada lampunya, nggak ada bannya. Oke, Cin, menurutmu Cin, anak-anak usia SMP naik sepeda motor ke sekolah, itu menurutmu bagaimana? Menurutku sama kayak Kak Diva ya Pak, wajar aja. Yang penting itu semuanya itu sesuai normal gitu. Tapi kalau misalnya rumahnya agak jauh itu menurutku kayak gimana gitu Pak, soalnya masih SMP. Kalau misalnya rumahnya masih sekitaran sekolah itu oke lah. Oke, terima kasih Cin, semangat Cin. Iya, Sam. Azam nggak bisa ini. Rene, Ki, Rene. Oke, ini siapa ini namanya? Kesia, naik apa ke sekolah? Apa? Kamu naik apa ke sekolah? Sepeda. Sepeda apa? Papa. Supra. Oke, kalau usia SMP naik sepeda motor ke sekolah, ini sebenarnya gimana menurutmu? Ya nggak apa-apa sih Pak, kalau bisa. Oh, nggak apa-apa kalau bisa. Oke, semangat ya. Oke. Ini Ki, ke sekolah naik apa? Dianterin Pak. Oke, naik sepeda motor. Iya Pak. Oke, menurutmu kalau usia SMP ke sekolah naik sepeda motor itu boleh atau tidak? Tidak boleh Pak, kan belum mempunyai KTP atau SIM Pak. Kalau bisa? Kurang tahu Pak. Sing penting hati-hati gitu kan, sing penting hati-hati dan pastikan aman ya, walaupun sebenarnya belum boleh gitu ya. Kamu bisa naik sepeda motor? Bisa Pak. Punya sepeda motor? Punya orang tua Pak. Oke, normal? Normal. Oke, alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya belajarnya ya. Oke guys, ini jam 6:52 dan sebentar lagi ini akan apel pagi ya. Dan ini mudah-mudahan obrolan pagi hari ini bisa menginspirasi kita semuanya. Jadi tentang naik sepeda motor di usia SMP ke sekolah ini ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Tetapi pastinya kalau menurut aturan itu belum boleh karena belum memiliki SIM. Dan SIM itu minimal harus umur 17 tahun gitu kan. Tetapi bagaimana ya? Namanya keadaan yang memaksa kita harus pakai sepeda motor,
ya, lebih iritnya, lebih praktisnya, karena zaman sekarang ini sudah beda sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini ayah ibunya kerja, kemudian harus berangkat sendiri sama adiknya. Jadi naik sepeda motor atau tidak, pesannya Pak Nur tetap berhati-hati, jangan sampai ugal-ugalan. Semoga selamat ya berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah. Yang paling utama itu adalah keselamatan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di 105,1 Mugarul Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Saya Pak Nur akhirnya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.